Hai, selamat malam sobat. Aku mau goes dulu nih ke dokter gigi ya. Ikutin perjalanan aku. Sobat, sekarang aku udah sampai di klinik giginya ya. Jadi ini nggak ada antrian sama sekali. Kita datang sesuai dengan jam yang sudah ditentukan. Jadi tidak ada orang yang mengantri di dalam. Ini the first time aku datang ke sini. Tempatnya cozy banget, enak, nyaman ya tempat duduknya, dan ruang tunggunya juga nyaman banget. Sobat, aku udah selesai perawatan nih. Sekarang aku mau balik pulang ke rumah. Sorry tadi aku nggak video ya. Oke. Jadi tadi langsung 2. Iya, dia bilang bisa. Kwitansinya di sini sekalian. Oh. Enak. Sobat, aku mau cerita ya. Jadi tadi aku ke klinik gigi agak-agak deg-degan juga karena ini kan masih pandemi COVID-19 ya. Terus udah gitu, jadi aku punya satu gigi yang tambalannya itu udah copot sejak awal pandemi COVID-19 itu, kayaknya bulan Maret ya. Itu udah parno karena banyak yang positif di mana-mana kan, jadi nggak berani ke dokter gigi. Itu sudah gitu dokter gigi juga sempat nggak praktek kan, makanya aku tahan. Dan kebetulan giginya juga puji Tuhan nggak sakit, jadi aku nggak ada masalah sih, nggak ada keluhan sama sekali. Nah, tadi pagi tiba-tiba ada gigi yang lain yang tambalannya itu juga copot, dan itu ngilu banget. Jadi mau nggak mau aku harus cari dokter gigi. Makanya malam ini aku ke dokter gigi. Nah, sekarang udah sekitar jam 11 malam. Aku dan suami baru aja parkir dan kita berjalan menuju pintu masuk salah satu rumah sakit ya yang ada di beda penataannya, kita udah lama sekarang nggak ke rumah sakit. Oh, ruang duduknya sekarang ada di luar. Bagus juga ya. Konsentrasi ya. Oh, di sini tuh kan formulir rapidnya. Kalau yang mau rapid, ini yang dia. Ini mau bisa pasti
Bukan lurus aja blok 3 itu. Malam Ibu. 368. Makasih. Oh, JE udah ada tuh vaksinnya. Vaksin JE udah ada. Kalau jalan ke IGD. Lurus. Sini, Bang. Enggak usah mas enggak. Gowes banget akhirnya. Semangat. Nangis gak? Nangis gak? Lumayan menohok. Tapi langsung air ya. Hah? Jadi kenapa sih suami aku itu harus ke rumah sakit ke IGD malam-malam? Karena kita udah nggak tahan, kakinya makin sakit dan sampai bengkak. Jadi kayaknya ada infeksi ya. Kenapa sih bisa ada infeksi? Setelah kita runut ternyata terakhir kali kita goes, yaitu aku goes bertiga sama kakak, itu kita pergi ke pik. Terus waktu pas lagi nyebrang jalan itu kakak agak ketinggalan di belakang, jadi nggak tahu gimana, dia mungkin agak bengong, dia agak ketinggalan di belakang pas nyebrang di jalan raya. Akhirnya suami tarik sepeda dia agak kencang supaya kakak jalan, karena takut ada mikrolet yang agak ngebut gitu lah. Nah waktu pas lagi ditarik sepedanya itu, sepedanya kakak itu menghantam ya, agak menabrak gitu deh betisnya dia, jadi di tulang keringnya itu loh. Nah sempat berdarah, tapi nggak berdarah besar, hanya kecil gitu, dan kita juga nggak menganggap itu sebagai suatu luka yang besar karena lukanya memang kecil dan nggak sakit. Jadi ya kita hanya cuci aja, kita nggak obatin juga gitu. Dan 3 hari berikutnya kakinya itu mulai sakit dan mulai bengkak gitu. Terus kita udah coba, kita pakein obat, pakein arak, pakein apapun gitu, ternyata bengkaknya makin besar. Makanya kita putusin hari ini kita mau ke IGD. Anak-anak udah tidur di rumah, kita tinggal, kita masih aja berangkat pas anak-anak lagi tidur, karena kalau nggak pasti dia pengen ikut papa mamanya gitu. Thanks God tadi tindakannya berjalan dengan cepat, langsung dibersihin mukanya, dibuka semua udah korengan juga gitu, langsung dikasih obat, diresepin obat antibiotik dan salep poles itu selama 1 minggu, dan setelah itu baru kita lihat hasilnya.
Nah sekarang ini video aku udah buat setelah kejadian 1 minggu itu ya. Jadi setelah 1 minggu lukanya berangsur-angsur membaik. Papa udah bisa jalan. Setelah sebelumnya itu jalannya pincang, sekarang udah bisa jalan, udah bisa beraktivitas dengan normal. Kita thanks God banget. Kita mengambil keputusan yang benar dengan kita pergi ke rumah sakit, karena ternyata sekarang kita banyak urusan yang harus dilakukan. Karena urusan yang pending itu karena waktu itu papa nggak bisa jalan, jadi nggak bisa pergi kemana-mana, nyetir mobil juga sakit gitu, apalagi sudah naik sepeda ya gitu. Oke, sekarang semuanya sudah sehat. Sampai jumpa di video berikutnya.